Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai aliran-aliran ilmu kalam. Sebelumnya di sini ada guru pembimbing kami yaitu Bapak Ahmad Sayadi MPDI dan penyusun PPT ini ialah Amalia absen 7, Gaida absen 16 dan Irsa Safira absen 21. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. A. Aliran Khawarij. Pertama, sejarah Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti mereka yang keluar. Nama ini awalnya diberikan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memilih keluar dari kelompoknya dan membentuk kubu sendiri. Makna menurut kelompoknya, kaum Khawarij sendiri mengartikan nama mereka sebagai orang-orang yang keluar untuk pergi berperang demi menegakkan kebenaran, yang didasarkan pada penafsiran mereka terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 100 mengenai pahala berhijrah di jalan Allah. Nama lain, Haruriyah. Mereka juga disebut Haruriyah karena setelah memisahkan diri dari pasukan Ali, sebanyak 12.000 orang dari mereka berkumpul di desa Harur di Kufah, Irak. Di sana, mereka mengangkat Abdullah bin Wahab al-Rashidi sebagai pemimpin imam baru mereka. Rekam jejak dalam sejarah Islam. Pertama, zaman Nabi Muhammad. Cikal bakal kelompok Khawarij bermula ketika Zulhuwaisirah dari Bani Tamim memprotes pembagian harta ghanimah ke Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memprediksi bahwa orang tersebut akan memiliki pengikut yang tampak sangat rajin beribadah, sholat dan puasa. Namun pemahaman agama mereka tidak meresap ke dalam hati, hingga mereka keluar dari Islam secepat anak panah menembus hewan buruannya. Kedua, masa akhir Utsman bin Affan. Kaum Khawarij mulai muncul secara nyata sebagai gerakan pemberontak pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yang berujung pada terbunuhnya sang khalifah. Ketiga, masa Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Mereka kembali memberontak kepada Khalifah Ali dengan alasan bahwa pemerintahan Ali tidak memakai hukum Allah. Sejak saat itu, mereka konsisten menjadi kelompok yang selalu menentang pemerintahan yang sah. Yang kedua, sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Pertama, Al-Muhakimah, golongan asli. Kelompok Khawarij pertama yang terdiri dari mantan pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang membangkang akibat menolak proses tahkim arbitrase, berlandaskan semboyanlah hukma illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang didasarkan pada Quran Surat Al-An'am ayat 57. Mereka meyakini bahwa perselisihan harus diselesaikan dengan memerangi pembangkang sampai tuntas sesuai perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, bukan melalui perjanjian damai manusia. Kedua, Al-Azharikah, sekte radikal dan ekstrim. Sekte Khawarij paling radikal yang dipimpin oleh Abi Rashid Nafi' bin Al-Azraq di perbatasan Irak-Iran sekitar tahun 60 Hijriah. Mereka mencap semua umat Islam di luar kelompoknya, termasuk pengikutnya yang enggan berhijrah, disebut sebagai musyrik, sehingga menghalalkan darah, harta, serta pembunuhan anak dan istri mereka, sekaligus membagi wilayah menjadi Dar al-Islam, daerah mereka, dan Dar al-Kufr, wilayah luar. Ketiga, An-Najdah, sekte yang mengkafirkan orang lain. Sekte Khawarij yang didirikan oleh Najdah bin Amir al-Hanafi di Yamamah sebagai reaksi atas keekstriman Al-Azharikah. Sekte ini mengkafirkan muslim di luar kelompoknya, namun meyakini pengikutnya yang berbuat dosa besar tidak akan kekal di neraka, sebelum akhirnya hancur akibat konflik internal yang menewaskan pendirinya pada tahun 69 Hijriah. A. Aliran Khawarij. 2. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. 4. Al-Ajaridiyah, sekte moderat yang menolak surah Yusuf, didirikan oleh Abdul Karim bin Ajarot. Jauh lebih moderat daripada Al-Azhariqah. Mereka tidak mewajibkan hijrah ke wilayah mereka, melarang perampasan harta dalam perang, kecuali milik orang yang terbunuh, dan tidak menganggap anak-anak kecil sebagai musyrik. Namun, mereka memiliki pandangan unik bahwa surah Yusuf bukan bagian dari Al-Quran karena dinilai tidak layak memuat cerita percintaan.
5. As-Sufriyah, sekte Al-Azariqah versi lebih lunak. Dinobatkan kepada Ziyad bin Asfar. Pahamnya mirip dengan Al-Azariqah, namun versinya lebih lunak. Mereka membagi istilah kafir menjadi dua. Kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk kafir yang pertama, maksudnya ialah kafir tetapi tidak keluar dari Islam. Dan yang keenam, Al-Ibadiyah, sekte paling moderat. Dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Merupakan golongan paling moderat di antara seluruh aliran Khawarij. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak disebut mukmin, melainkan muwahhid, dianggap kafir nikmat, namun tidak keluar dari Islam. Mereka melarang memerangi wilayah Islam lain, Dar at-Tauhid, dan membatasi harta rampasan perang hanya pada kuda dan alat perang saja. B. Aliran Syiah. 1. Sejarah Syiah. Syiah berarti sahabat atau pengikut. Istilah ini secara spesifik ditujukan kepada para pengikut, pendukung, dan pecinta Ali bin Abi Thalib. Latar belakang dan tokoh pencetus. Munculnya aliran Syiah tidak lepas dari sosok Abdullah ibnu Saba, seorang pendeta Yahudi asal Yaman yang pura-pura masuk Islam. Banyak sejarawan menilai ia masuk Islam untuk merusak agama ini dari dalam. Strategi utamanya adalah menyebarkan fitnah kepada Khalifah Utsman bin Affan, membuat hadis palsu untuk merendahkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, serta menyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. 3 propaganda utama Abdullah ibnu Saba. A. Al-Wisayah, wasiat. Paham yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan wasiat agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah beliau wafat. Karena itu, Ali dijuluki sebagai Al-Wasi, penerima wasiat. B. Ar-Raj'ah, kembali. Paham yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib akan kembali hidup ke dunia di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, seperti halnya keyakinan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Saba menolak percaya bahwa Ali telah wafat terbunuh dan mengklaimnya masih hidup. C. Ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Propaganda paling ekstrim yang menyatakan bahwa dalam tubuh Ali bersemayam unsur ketuhanan. Akibat paham ini, mereka mengklaim Ali mengetahui hal gaib, selalu menang perang, serta menganggap suara petir sebagai suara Ali dan kilat sebagai senyumannya. Selanjutnya, sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Pertama, Syiah Sabaiyah, sekte ekstrim atau Goliyah, merupakan pengikut dari Abdullah ibnu Saba, tergolong sebagai sekte yang keterlaluan dan berlebih-lebihan, Goliyah. Selain percaya bahwa Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman, mereka juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru saat menyampaikan wahyu. Menurut mereka, wahyu tersebut seharusnya diturunkan kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Syiah Qaisiniyah merupakan pengikut dari Mukhtar bin Ubay as-Saqafi. Berbeda dengan Sabaiyah, golongan ini tidak percaya adanya unsur atau ruh Tuhan di dalam tubuh Ali bin Abi Thalib. Namun mereka tetap meyakini bahwa imam Syiah bersifat maksum, terjaga dari seluruh dosa, dan menerima wahyu. Ketiga, Syiah Imamiyah, sekte 12 imam, sekte yang percaya pada garis kepemimpinan yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, hingga diteruskan oleh 12 orang imam dari keturunannya. Keempat adalah Syiah Ismailiyah, sekte 7 imam. Sekte ini hanya mengakui 7 orang imam dan terpecah dari Syiah Imamiyah pada posisi imam ketujuh, di mana mereka meyakini Ismail bin Ja'far as-Shadiq sebagai imam terakhir yang gaib dan akan kembali di akhir zaman. Kelompok ini banyak berkembang di Pakistan di bawah kepemimpinan pengikut Aga Khan. Kelima ialah Syiah Zaidiyah,
Sekte moderat. Sekte ini merupakan pengikut Imam Zaid bin Ali yang berkembang di Yaman dan tergolong paling moderat karena tidak mengkafirkan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Meski tetap menganggap Ali lebih mulia, mereka percaya bahwa pelaku dosa besar yang meninggal sebelum sempat bertobat akan masuk neraka selama-lamanya. Yang terakhir ialah Syiah Qaramitah. Kelompok ini memiliki penafsiran Al-Quran secara simbolis dan bebas sesuai kehendak sendiri, seperti mengartikan ibadah sholat dan haji dengan makna ketaatan kepada pemimpin mereka. Mereka juga berpendapat bahwa seseorang yang telah mencapai tingkat makrifat, mengenal Allah secara mendalam, dibebaskan dari kewajiban menjalankan syariat seperti sholat dan puasa. C. Kaum Murji'ah. Sejarah Murji'ah. Aliran Murji'ah yang berasal dari kata arja'ah, menunda, merupakan aliran ilmu kalam yang lahir pada abad ke-1 Hijriah dengan doktrin utama menunda penentuan hukum atas konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Khawarij, serta menyerahkan vonis kebenaran mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Paham yang menurut As-Sahrastani pertama kali dibawa oleh Ghailan ad-Dimashqi dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Abu Hasan As-Solihi, Bishr al-Marisi, hingga penyair Sabit bin Kutanah. Ini muncul sebagai reaksi penengah atas perpecahan serta aksi saling mengkafirkan antar golongan saat itu. Syiah, Khawarij, pendukung Muawiyah, dan pengikut Ali. Meski pada awalnya kemunculan kaum Murji'ah hanya berfokus pada isu perdebatan politik dan kepemimpinan, seiring berjalannya waktu, ruang lingkup pemikiran mereka berkembang meluas hingga mencangkup persoalan teologi serta akidah Islam secara menyeluruh. Selanjutnya, sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. Sekte Murji'ah terbagi menjadi dua golongan utama, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Golongan moderat dipelopori oleh tokoh seperti Abu Hanifah dan Abu Yusuf, berpandangan bahwa pelaku dosa besar tetaplah seorang mukmin yang tidak kekal di neraka, di mana hukumannya disesuaikan dengan kadar dosanya, atau bahkan diampuni Allah sesuai keputusannya di akhirat kelak. Sebaliknya, Murji'ah ekstrim seperti Jahmiyah, Salihiyah, Yunusiyah, dan Khosaniyah mengusung ajaran yang sangat radikal dengan menganggap bahwa iman hanya terletak di dalam hati, sehingga kekufuran lisan, perbuatan maksiat, hingga pengabaian norma-norma syariat tidak akan merusak status keimanan seseorang. Pemikiran ekstrem ini dinilai berbahaya oleh Harun Nasution karena memicu sikap permisif dan memperlemah ikatan moral masyarakat, yang pada akhirnya membuat nama Murji'ah berkonotasi buruk dan ditinggalkan oleh umat Islam. D. Aliran Jabariyah. Sejarah dan latar belakang. Aliran Jabariyah muncul dari sikap skeptis dan perasaan tidak berdaya masyarakat terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham keagamaan ini kemudian dipolitisasi oleh pihak penguasa untuk melegitimasi kekuasaan dan aksi politiknya melalui doktrin teologi bahwa seluruh perbuatan manusia pada hakikatnya merupakan wujud dari kehendak mutlak Allah. Tokoh utama pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, lalu dikembangkan oleh Jam bin Safwan, sehingga aliran ini juga sering disebut aliran Jahmiyah. Kemudian ada doktrin ajaran. Pertama, fatalism atau predestination. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau mewujudkan perbuatannya sendiri. Kedua, segala gerak dan perbuatan manusia pada hakikatnya berasal dari Allah semata. Ketiga, manusia tetap menerima balasan berupa pahala atau siksa atas perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Aliran Qadariyah. Sejarah dan latar belakang. Aliran Qadariyah dipicu oleh persoalan politik, di mana pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan secara gencar mendelegitimasi kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan melemahkan pengaruh keluarganya. Menghadapi gaya politik tersebut,
Para ulama yang tidak setuju mengembangkan doktrin tandingan bahwa manusia memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri. Dalam situasi ini, Ma'bad al-Jauhani dan Ghailani ad-Dimashqi muncul melontarkan kritik teologis kepada Muawiyah yang kemudian dikenal sebagai paham Qadariyah. Akibat kritik bertubi-tubi terhadap Bani Umayyah, Ghailan sering dipenjara hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati pada masa Hisham bin Abdul al-Malik. Tokoh utama paham ini dimotori oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Doktrin ajaran 1. Free will and free act. Manusia diberikan daya, kekuatan, dan kebebasan oleh Allah untuk memiliki serta mewujudkan perbuatannya sendiri, bukan majbur atau dipaksa. Kedua, tanggung jawab penuh. Manusia bertanggung jawab menegakkan kebenaran serta menghancurkan kezaliman dan tidak boleh berpangku tangan. Ketiga, keadilan Tuhan. Manusia akan menerima balasan kebahagiaan atau pahala jika berbuat baik sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta disiksa di neraka jika memilih berbuat buruk sesuai prinsip keadilan Tuhan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Landasan dalil Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya, barang siapa menghendaki untuk menjadi orang beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. F. Aliran Mu'tazilah. Sejarah dan latar belakang. Aliran ini lahir dari tanggapan Wasil bin Atha, murid Hasan al-Basri, di Basrah mengenai status pelaku dosa besar. Wasil berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di posisi antara keduanya yaitu fasik. Setelah menyatakan pendapatnya, Wasil memisahkan diri dari jamaah, sehingga Hasan al-Basri secara spontan berucap i'tazala anna. Wasil memisahkan diri dari kita. Aliran kalam rasional bercorak filsafat ini sempat menjadi aliran resmi negara pada masa Daulah Bani Abbasiyah, pemerintahan Al-Ma'mun hingga Al-Watsiq, sebelum akhirnya melemah di masa Al-Mutawakkil. Tokoh utama dipelopori oleh Wasil bin Atha dan dikenal sebagai kelompok Ahlul At-Tauhid serta Ahlu Al-Adl. 5 pokok ajaran Al-Usul Al-Hamsah. Pertama, Tauhid atau keesaan Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah, sifat adalah zatnya sendiri. Meyakini Al-Quran adalah makhluk baru dan Allah tidak dapat dilihat oleh panca indera di akhirat. Kedua, keadilan Allah. Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Perbuatan manusia murni dari manusia itu sendiri yang memiliki akal untuk memilih. Ketiga, janji dan ancaman. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang baik pasti masuk surga, dan pelaku dosa besar yang tidak bertobat pasti disiksa di neraka selamanya. Keempat, posisi di antara dua posisi. Al-manzilatu baina al-manzilatain. Pelaku dosa besar berada di tingkatan fasik, di bawah mukmin, di atas kafir. Kelima, amar makruf dan nahi mungkar. Kewajiban mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran yang dalam perkembangannya digunakan secara paksa sehingga memicu peristiwa interogasi teologis atau mihnah. G. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi sampai 324 Hijriah atau 935 Masehi di Basrah, Irak. Latar belakang, awalnya ia menganut paham Mu'tazilah, mengikuti ayah tirinya, Ali al-Jubba'i, hingga usia 40 tahun. Ia keluar dari Mu'tazilah setelah terlibat debat dengan gurunya mengenai kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat yang membuatnya meragukan doktrin akal Mu'tazilah. Karakteristik, mengembangkan teologi yang mendahulukan dalil naqli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi logika filsafat
disebut juga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. G. Aliran Asy'ariyah, pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. A. Sifat Tuhan, berada di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Asy'ariyah mengakui Allah memiliki sifat-sifat seperti mendengar, melihat, yang sesuai dengan zatnya, namun sama sekali tidak menyerupai makhluknya. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, berada di antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Manusia tidak menciptakan perbuatannya, melainkan berkuasa karena memperoleh kasb, daya dari Allah. C. Keadilan Tuhan. Tuhan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, karena semuanya merupakan kehendak mutlak Allah. D. Melihat Tuhan di akhirat. Berlawanan dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah meyakini bahwa Allah dapat dilihat di akhirat oleh penduduk surga dengan mata kepala berdasarkan Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. E. Dosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar statusnya tetap mukmin, fasik, dan nasibnya di akhirat apakah langsung diampuni atau disiksa dulu lalu masuk surga, sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Allah. H. Aliran Maturidiyah. 1. Maturidiyah Samarkand. Sejarah, didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, wafat 333 Hijriah di Samarkand, Uzbekistan. Di bidang fikih, ia mengikuti mazhab Hanafi. Pemikirannya menjebatani pemikiran Asy'ariyah dan Mu'tazilah demi mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Akal sanggup mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan melalui penyelidikan alam. Namun, perintah beribadah, taklifi, tetap datang dari Tuhan atau syara'. Kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Akal dapat mengetahui sebagian kebaikan dan keburukan objektif, namun kewajiban menjalankannya hanya dapat diketahui melalui syara'. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan selalu mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah bukan sebuah paksaan, melainkan selaras dengan irodahnya. H. Aliran Maturidiyah. 2. Maturidiyah Bukhara. Sejarah, dikembangkan oleh Al-Bazdawi pada tahun 421 Hijriah sampai dengan 493 Hijriah di Bukhara, yang berguru pada murid-murid Al-Maturidi. Adapun pokok ajaran, yang pertama, akal dan wahyu. Akal bisa mengetahui kewajiban terhadap Tuhan dan mengetahui baik buruk secara garis besar. Namun, kewajiban syariat mutlak bersumber dari wahyu. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat yang melekat pada esensinya. Ayat-ayat jasmani, istiwa, tangan, mata dipahami secara takwil. Misal, istiwa berarti menguasai. Yang ketiga, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, kalamullah, adalah kekal tidak diciptakan. Sedangkan susunan surat atau suara yang dibaca adalah makhluk atau baru, bentuk kiasan. Yang keempat, perbuatan manusia. Ada dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan, penciptaan daya, dan perbuatan manusia yang diciptakan itu. Manusia bebas memilih, namun kebebasannya sangat kecil dan tetap dalam kemauan Tuhan. Yang kelima, janji dan ancaman. Tuhan tidak akan melanggar janjinya, memberi upah orang baik, namun nasib pelaku dosa besar berada di bawah kehendak mutlak Allah. Diampuni atau disiksa sementara di neraka sebelum ke surga. I. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Yang pertama, akal dan wahyu. Dari segi Mu'tazilah, pokok pengetahuan, tahu Tuhan, baik buruk, bersyukur, wajib diketahui oleh akal sebelum wahyu turun. Wahyu hanya berfungsi mengonfirmasi dan memerinci. Dari segi Asy'ariyah, akal tidak berperan menentukan baik buruk atau kewajiban kepada Tuhan. Semuanya murni ditetapkan oleh wahyu. Dari segi Maturidiyah, akal dapat mengetahui Tuhan dan baik buruk secara umum, tetapi penetapan hukum kewajiban menjalankannya hanya diketahui melalui wahyu. Al-Bazdawi berpendapat semua pengetahuan dicapai akal, sedangkan kewajiban via wahyu.
Yang kedua, iman dan kufur. Dari segi Khawarij, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Pelaku dosa besar otomatis menjadi kafir. Dari segi Murji'ah, iman adalah makrifat, ikrar, dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman. Dosa besar tidak memengaruhi iman seseorang. Dari segi Mu'tazilah, iman adalah ketaatan. Pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan berada di posisi antara keduanya. Manzilah baina al-manzilatain atau disebut fasik. Dari segi Asy'ariyah, iman bersifat khusus di hati, ikrar dan tasdik. Sedangkan Islam adalah pengamalan zahir. Pelaku dosa besar tetap dihukum mukmin yang fasik. Iman bisa kuat atau lemah. Yang ketiga, perbuatan manusia. Dari segi Jabariyah, manusia tidak merdeka dan tidak punya pilihan. Majbur, digerakkan penuh oleh Allah seperti benda mati. Dari segi Mu'tazilah, manusia merdeka dan menciptakan perbuatannya sendiri secara mandiri, baik maupun buruk untuk dimintai pertanggungjawaban. Dari segi Asy'ariyah, manusia lemah dan perbuatannya bergantung pada kehendak Allah melalui konsep kas, perolehan daya dari Allah. Dari segi Maturidiyah dibagi menjadi dua, yaitu samarkan kekuasaan Tuhan hanya menyangkut hal-hal baik. Manusia memiliki kebebasan memilih. Dari segi Bukhara, senada dengan Asy'ariyah, kehendak mutlak ada pada Tuhan dan kebebasan manusia sangat kecil. Yang keempat, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Dari segi Mu'tazilah, kehendak Allah dibatasi oleh keadilannya dan kebebasan manusia. Tuhan wajib berbuat yang baik dan terbaik al-aslah bagi makhluknya. Dari segi Asy'ariyah, kehendak Allah mutlak dan tidak dibatasi oleh apapun. Keadilan Tuhan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara mutlak sesuai kehendaknya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada penyebutan kata yang salah atau penjelasan materi yang kurang. Semoga ilmu yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.